Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubaba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Tubabaku. Masih bersama saya Selin Dini Amrina dalam program Dialog Interaktif Tubabaku. Kreator konten adalah orang yang membuat konten-konten informasi untuk dibagikan di berbagai platform sosial media seperti YouTube, Instagram, TikTok, atau Facebook. Nah, di pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ada seorang kreator konten yang bukan orang sembarangan. Beliau namanya Pak Sekretaris Daerah Nofriwan Jaya. Selamat siang Pak Nofriwan. Siang. Ya, terima kasih telah menyempatkan hadir di ruang dengar Tubabaku Streaming Radio. Sama-sama. Ya, betul ya Pak, Bapak saat ini menjadi seorang YouTuber? Enggak juga. Oke. Kalau boleh tahu yang melatar belakangi itu apa Pak untuk menjadi seorang YouTuber? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Iya pun. yang pertama, saya ingin mengulas sedikit masalah tadi disampaikan orang sembarangan. Nggak ada yang namanya orang tuh bukan sembarangan semua. Manusia pasti bukan orang sembarangan. Dia pasti punya individu, punya penilaian individu yang pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi artinya kita semua sama, jangan dilihat dari latar belakang jabatan. Jadi semua sama. Jadi kembali ke latar belakang tadi. Iya, benar. Yang melatar belakangnya adalah yang pertama, ya memang saat ini kita di era semua digitalisasi, medsos begitu banyak. Nah, ini saya lihat adalah salah satu sarana untuk kita mempromosikan Tubaba dengan semua kelebihan-kelebihan Tubaba, baik maupun juga kekurangan-kekurangan Tubaba, sehingga di luar Tubaba, masyarakat di luar Tubaba bisa tahu seperti apa perkembangan Tubaba itu gitu, baik dari pariwisata, lalu UMKM-nya, dan yang lain-lain. Jadi di konten saya ini saya tidak fokus ke satu tema. Jadi kita angkat semua, baik itu UMKM-nya, pariwisata, dan lain-lain. Biasanya seorang konten kreator mengkreasi lebih ke hiburan dan informasi ya Pak Iya. ya. Nah, di deskripsi pada kanal YouTube Pak Sekda sendiri dituliskan kalau kontennya berisi video edukasi dan juga pengenalan terhadap segala sesuatu yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Iya. Ya, seperti apa jelasnya Pak arah konten-konten ini Pak? Jadi salah satu contoh, ada konten saya, semua rata-rata konten saya itu ada, saya selipkan di situ ada kata-kata bijak yang untuk memotivasi. Lalu ada salah satu konten saya yang saya dapat komentar, rupanya sudah menangkap maksud saya. Contoh di review di Brugo Cottage dan Tugurato, itu ada salah satu komentar bahwa cottage yang indah, Tugurato yang indah, lalu seni tempa yang indah juga, yang bagus, filosofi yang dalam, disajikan dalam satu kesatuan. Jadi selama ini seperti yang Anda sebutkan tadi kan, fokus pariwisata ini enggak gitu loh. Jadi di situ ada juga bonsainya. Jadi penikmat bonsai juga bisa melihat bonsai. Lalu ada ikan koi di situ gitu.
Jadi terus ada yang kita fokuskan review masalah pusaka tadi. Ada juga kita lihat juga dengan ikon wisatanya. Jadi kita sajikan dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam proses kreatif ini, bagaimana cara membagi waktu untuk memproduksi konten dan menjalankan tugas-tugas birokrasinya, Pak? Ya bisa bersamaan. Jadi bisa bersamaan. Kalau tugas administrasi, ya itu kan di ruangan kan. Tapi juga saya memang dari dulu tidak suka dalam bekerja itu dalam satu ruangan. Jadi justru saya memanfaatkan itu untuk turun juga ke lapangan gitu. Jadi seperti contoh kemarin, tapi konten itu belum kita muat, kita turun melihat program keluarga Nenemo Mandiri Pangan. Itu kita sekalian turun, kita videokan gitu, dan nanti akan kita edit sehingga nanti akan kita upload di YouTube. Lalu ada beberapa hal, misalnya contoh kita kemarin dengan Basnas, kita melihat ada beberapa sekolah SD yang kondisi toiletnya rusak, bahkan sudah sekian tahun tidak mempunyai toilet. Kita bersama Basnas gitu, kita videokan gitu, lalu ada TK yang sudah 33 bulan, anak-anaknya tidak bisa belajar dalam ruangan, kita bersama Basnas, itu kita videokan. Jadi kita hubungkan dengan tugas saya, kita ke lapangan, kita videokan, dan akan kita buat konten. Nah, kalau diperhatikan dalam beberapa konten banyak berkisah seputar hobi Bapak ya, Pak ya? Mulai dari burung, senjata tradisional, hingga motor. Iya. Ya, apakah di Tubaba banyak hal-hal seputaran hobi atau komunitas yang bisa dijadikan konten, Pak? Boleh cerita tentang hal ini? Justru di Tubaba itu kaya. Di Tubaba itu sangat kaya. Jadi yang pertama, masalah motor. Kemarin kita ikut kontes dalam rangka 20 tahun Anniversary CB Club Lampung. Nah, di Tubaba, bahkan di Tubaba itu sudah ada 2 komunitas, wilayah utara dan wilayah selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah hobi kicau. Hobi kicau itu justru mengangkat perekonomian masyarakat. Kita tahu sendiri harga burung ratusan juta. Beternak burung itu minimal harganya 5 juta. Nah, ini yang terus sambil kita edukasi kepada masyarakat. Jadi hobi itu bisa menghasilkan. Contoh masalah UMKM Nuobadi kita. Itu empunya itu sudah mendapat pesanan dari Malaysia, sudah mendapat pesanan dari Bali, sudah mendapat pesanan dari Makassar. Jadi orang luar daerah yang apa? Ya kita memberitahu bahwa di Tubaba ada, sehingga melalui medsos ini orang luar bisa berhubungan dengan kita. Selain seputar hobi dan komunitas nih, Pak, apa yang menarik di Tubaba ini untuk dijadikan konten? Yang saya juga fokus itu di bidang pertanian dan bidang peternakan. Karena di bidang pertanian dan peternakan, khususnya di bidang peternakan, kita sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur menjadi salah satu lumbung ternak Provinsi Lampung. Nah, itu saya juga fokus. Kemarin saya buat konten masalah bagaimana cara membuat pakan fermentasi dengan menggunakan chopper, alat chopper namanya. Alat itu sudah membawa nama Tubaba sampai ke tingkat nasional. Jadi sudah juara di tingkat nasional. Itu kreasi putra daerah Tubaba asli. Kita juara di tingkat nasional. Nah, saya buat kontennya menggunakan alat itu yang sudah dimanfaatkan oleh kelompok peternak, dan praktek langsung cara pembuatan pakan fermentasi yang baik.
Jadi kita mengedukasi petani-petani, peternak kita. Ya, menurut Pak Sekda sendiri, apakah lebih efektif mempromosikan Tubaba lewat sosial media ketimbang lewat media massa, Pak? Lebih efektif. Lebih efektif. Ya sebenarnya sama. Tapi kita kan harus menyisir juga semua. Ada orang-orang tuh yang hobi kan menonton YouTube, ada orang-orang yang hobi menonton melalui medsos yang lain gitu. Nah, ini kan pilihan kita mau yang mana. Nah, saya selama ini menunggu OPD, tapi tidak ada yang mulai gitu loh. Nah, saya mulai dan mudah-mudahan ke depan OPD yang lain juga dan semua elemen masyarakat kita terus berinovasi dengan menggunakan medsos ini untuk mempromosikan Tubaba. Ya, seperti tadi Pak, apakah kanal YouTube ini masih dikelola secara pribadi atau akan dikelola oleh profesional Pak? Karena kabarnya menjadi YouTuber bisa menjadi pekerjaan di industri kreatif yang cukup menjanjikan. Jadi sampai dengan saat ini sih keinginan pribadi saya ya akan tetap saya kelola secara pribadi. Jadi sambil saya belajar karena ya niatan saya sesungguhnya hanya sederhana. Saya buat channel YouTube ini hanya untuk mempromosikan Tubaba. Itu saja niat sederhana saya sambil saya belajar untuk mengelola ini. Supaya Tubaba lebih dikenal keluar ya Pak? Iya, intinya itu. Dari kanal ini, apa yang menjadi target Pak Sekda sendiri selaku pribadi dan juga selaku pejabat di Kabupaten Tulangbong Barat? Ya itu tadi, tujuan niatan itu hanya sederhana, untuk mempromosikan Tubaba melalui media sosial, yaitu YouTube. Dan juga kita harapkan dengan adanya channel YouTube ini, saya juga secara pribadi dituntut untuk berinovasi. Karena saya memangku jabatan selaku sekretaris daerah, Sekda, saya juga dituntut untuk berinovasi. Karena saat ini semua ASN itu oleh pemerintah pusat itu dituntut untuk berinovasi. Walaupun inovasi itu hanya kecil, yang kadang-kadang orang berpikir apa sih sepele, tapi itu adalah inovasi. Jadi saya berpikir ya inilah bentuk inovasi saya untuk memperkenalkan Tubaba keluar dengan status jabatan saya dan pribadi saya selaku orang Tubaba. Ya, sebagai sekretaris daerah yang juga putra daerah, Iya. apa harapan Pak Sekda sendiri terhadap masyarakat dan birokrat di Tulangbong Barat, Pak? Sangat banyak, sangat besar harapan saya selaku putra daerah, selaku sekretaris daerah di Tubaba. Saya berharap semua, baik itu ASN, masyarakat di Tubaba, kedepannya kita sama-sama maju, baik itu bicara ruang maupun bicara sumber daya manusia. Di Tubaba ini kedepannya semakin maju, karena di Tubaba itu tadi Tubaba ini tidak ada apa-apanya. Kita tidak punya sumber daya alam, kita tidak punya perusahaan-perusahaan. Jadi Tubaba ini dulu dimekarkan dari Kabupaten Tulang Bawang itu memang berbasis ekonomi kerakyatan. Nah, jadi masyarakat Tubaba ini semua harus dituntut inovatif, berkreasi kalau mau maju. Nah, kita lihat sekarang dengan kepemimpinan Pak Umar dan kita semua, begitu juga elemen masyarakat bahu-membahu. Nah, inilah Tubaba
saat ini. Kita harapkan tidak puas terus mencapai kemajuan yang kita impi-impikan menjadi Tubaba yang kita harapkan. Jadi Tubaba yang bukan bicara ruang dia. Jadi begitu orang luar disebut Tubaba, orang mikirnya tulang bawang barat, bukan. Tapi Tubaba yang seperti kita harapkan sama-sama menjadi Tubaba yang menjadi kata sifat. Jadi begitu orang sebut Tubaba, langsung kebayang, masyarakatnya ramah, masyarakatnya baik, masyarakatnya guyup, daerahnya maju, pariwisatanya indah. Terakhir nih Pak, mungkin tanggapan Pak Sekda sendiri untuk Tubabaku Streaming Radio gimana ini Pak? Sangat inspiratif. Saya menyambut baik. Inilah salah satu peran teman-teman Kominfo seperti saya berjuang melalui medsos untuk memperkenalkan Tubaba keluar. Sampai di sini dulu Pak perbincangan kita siang ini, dan terima kasih Tubabaku telah setia untuk mendengarkan streaming radio. Terima kasih. Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubaba.